Halo anak-anak semuanya, berjumpa kembali bersama Pak Bangkit dalam pembelajaran matematika. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas materi mengenai menentukan persamaan garis yang melalui sebuah titik dan gradien. Silakan ditonton video berikut. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu anak-anak dapat menentukan persamaan garis lurus yang melalui sebuah titik dan gradien dengan benar. Misalkan diberikan sebuah garis dan sebuah titik. Nah, garis ini memiliki kemiringan tertentu dan ada salah satu titik yang dilalui. Untuk menentukan persamaan garis yang melalui sebuah titik, kita misalkan x1, y1 dan bergradien m. Caranya yaitu y kurang y1 sama dengan m kali x kurang x1. Contoh soal dan pembahasannya, yang pertama yaitu tentukan persamaan garis yang melalui A 0,0 dan bergradien 5. Pembahasannya, A 0,0 ini sebagai x1, y1 dan gradiennya 5. Persamaan garis yang melalui sebuah titik dan gradien yaitu y kurang y1 sama dengan m kali x kurang x1. Y kurang, nah Y1-nya ini 0, M-nya adalah 5, X1-nya adalah 0. Sehingga menjadi Y kurang 0 sama dengan 5 kali X kurang 0. Y kurang 0 hasilnya Y, X kurang 0. Nah ini hasilnya X. 5 kali X adalah 5X. Nah ini adalah bentuk eksplisit. Selanjutnya kita nolkan salah satu ruas, semuanya kita bawa ke ruas kiri, sehingga menjadi negatif 5x tambah y sama dengan 0. Nah biasanya koefisien x-nya itu bernilai positif, sehingga ini kita perlu kalikan dengan negatif 1. Negatif 5x kali negatif 1 hasilnya 5x, positif y kali negatif 1 negatif y sama dengan 0. Ini adalah bentuk implisit. Contoh yang kedua yaitu tentukan persamaan garis yang melalui B 2,3 dan bergradien 4. Pembahasan B 2,3 ini sebagai x1, y1 dan gradiennya sama dengan 4 sehingga m-nya sama dengan 4. Caranya yaitu y kurang y1 sama dengan m kali x kurang x1. Y kurang 3 sama dengan 4 kali x kurang 2. Y kurang 3 sama dengan, nah 4 kalikan dengan x hasilnya 4x, 4 kalikan dengan negatif 2 hasilnya negatif 8. Nah, ruas kiri biar tersisa Y saja, sehingga negatif 3 kita bawa ke ruas kanan menjadi positif. Y sama dengan 4x kurang 8 tambah 3. Sehingga menjadi Y sama dengan 4x kurang 5. Ini adalah bentuk eksplisit. Kita nolkan salah satu ruas, yaitu yang ruas kanannya kita bawa semua ke ruas kiri menjadi negatif 4x. Y-nya tetap di ruas kiri ditambah Y. Negatif 5 di ruas kanan bawa ke ruas kiri menjadi positif 5. Sama dengan 0. Nah, sama seperti sebelumnya, kita ubah koefisien x-nya menjadi positif, sehingga kalikan dengan negatif 1. Sehingga menjadi 4x kurang y kurang 5 sama dengan 0. Ini adalah bentuk implisit. Contoh yang ketiga, tentukan persamaan garis yang melalui C negatif 4,2 dan bergradien negatif 3. Pembahasannya, C negatif 4,2 sebagai x1, y1 dan gradiennya negatif 3. Y kurang y1 sama dengan m kali x kurang x1. Y kurang, nah y1-nya 2 sama dengan m-nya negatif 3, x kurang, x1-nya negatif 4. Y kurang 2 sama dengan negatif 3 kali, nah ini tanda negatifnya bertemu dengan negatif jadinya positif ya, x tambah 4 jadinya.
Nah, sederhanakan dulu tandanya baru kita operasikan. Ruas kirinya tetap Y kurang 2 sama dengan negatif 3 kali X negatif 3X negatif 3 kali 4 negatif 12. Sehingga menjadi Y sama dengan negatif 2 di ruas kiri kita bawa ke ruas kanan menjadi positif. Y sama dengan negatif 3X kurang 12 tambah 2. Y sama dengan negatif 3X dikurang 10. Nah, negatif 12 tambah 2 kan negatif 10. Ini adalah bentuk eksplisit. Selanjutnya, nolkan salah satu ruas, semuanya bawa ke ruas kiri, sehingga menjadi 3X tambah Y tambah 10 sama dengan 0. Ini adalah bentuk implisit. Karena koefisien X sudah bernilai positif, berarti kita tetapkan hasilnya seperti ini. Contoh soal yang keempat yaitu tentukan persamaan garis yang melalui D negatif 3, negatif 5 dan bergradian negatif 2. Pembahasannya, D negatif 3, negatif 5 ini sebagai X1, Y1 dan gradiennya adalah negatif 2. Persamaannya, Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Y kurang, nah Y1-nya adalah negatif 5 sama dengan M-nya negatif 2, X dikurang X1-nya negatif 3. Y tambah 5 sama dengan negatif 2 kali X tambah 3. Y tambah 5 sama dengan negatif 2 kali X negatif 2X, negatif 2 kali 3 negatif 6. Y sama dengan negatif 2X kurang 6 kurang 5. Nah, positif 5 di ruas kiri kita bawa ke ruas kanan menjadi negatif. Sehingga hasilnya menjadi Y sama dengan negatif 2X kurang 11. Ini adalah bentuk eksplisit. Selanjutnya, nolkan salah satu ruas. Kita bawa semuanya ke ruas kiri. Dari negatif 2X menjadi 2X, Y-nya sudah di ruas kiri tetap positif Y. Dari negatif 11 bawa ke ruas kiri menjadi positif 11 sama dengan 0. Nah, ini 2X tambah Y tambah 11 sama dengan 0 adalah bentuk implisit. Contoh soal yang kelima yaitu tentukan persamaan garis yang melalui E 2, negatif 4 dan bergradian 3/5. Pembahasannya, 2, negatif 4 ini sebagai X1, Y1 dan gradiennya adalah 3/5. Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Y kurang, nah Y1-nya negatif 4 sama dengan M-nya 3/5 kali X kurang X1-nya 2. Nah, ini tandanya positif jadinya, negatif ketemu negatif. Y tambah 4 sama dengan 3/5 kali X kurang 2. Nah, agar memudahkan menghitung, kita kalikan kedua ruas dengan penyebut dari pecahannya, yaitu kalikan dengan 5. Ruas kiri kalikan 5 menjadi 5 kali Y tambah 4. Ruas kanan kita kalikan 5. Nah, 5 dengan 5 nanti kan habis, sehingga yang tersisa 3 kali X kurang 2. Selanjutnya ini kalikan bentuk aljabar, 5 kali Y, 5Y, 5 kali 4, 20 sama dengan 3 kali X, 3X, 3 kali negatif 2, negatif 6. Nah, konstanta 20 di ruas kiri kita bawa ke ruas kanan sehingga menjadi negatif. Hasilnya yaitu 5Y sama dengan 3X kurang 6 kurang 20. 5Y sama dengan 3X kurang 26. Agar menjadi bentuk Y sama dengan, maka kita bagi kedua ruas dengan 5. 5Y per 5 sama dengan 3X per 5 kurang 26 per 5. Sehingga menjadi Y sama dengan 3/5 X kurang 26/5. Ini adalah bentuk eksplisit. Selanjutnya, dari bentuk 5Y tambah 20 sama dengan 3X kurang 6, ini kita akan ubah menjadi bentuk implisit, nolkan salah satu ruas. Sehingga menjadi negatif 3X tambah 5Y tambah 20 tambah 6 sama dengan 0. Sehingga menjadi negatif 3X tambah 5Y tambah 26 sama dengan 0.
Karena koefisien X-nya bernilai negatif, kita kalikan dengan negatif 1. Sehingga menjadi 3X kurang 5Y kurang 26 sama dengan 0. Ini adalah bentuk implisit. Selanjutnya, silakan anak-anak mengerjakan latihan soal berikut pada buku latihan. Jika ada kendala, silakan bisa berdiskusi di grup atau bertanya langsung kepada Bapak. Tetap semangat anak-anak belajarnya ya. Kalian pasti bisa. Terima kasih.